Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menguraikan pandangan mengenai strategi pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam strategi pembelajaran agar tercapai tujuan proses pembelajaran tersebut. Yang pertama, konsep strategi pembelajaran. Di dalamnya kita harus mengetahui dulu pengertian, tujuan, dan manfaat daripada strategi pembelajaran tersebut. Yang kedua, unsur-unsur dan kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Tentunya unsur-unsur strategi pembelajaran dan apa saja kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu penerapan strategi pembelajaran. Apa strategi pembelajaran yang tepat? Masuk pada konsep strategi pembelajaran. Tentunya yang pertama kita harus mengetahui dulu pengertian. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang nantinya bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar. Setelah kita mengetahui daripada apa pengertian konsep dari strategi pembelajaran, masuk kita kepada tujuan. Ada dua tujuan yang utama dalam strategi pembelajaran. Yang pertama, mengoptimalkan pembelajaran pada aspek afektif. Pengoptimalan aspek afektif akan membantu membentuk siswa yang cerdas, sekaligus memiliki sikap positif dan secara motorik terampil. Kemudian yang kedua, mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Ketika berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, siswa tentunya akan mencari sendiri pengertian dan membentuk pemahamannya sendiri dalam pikiran mereka. Dari pengertian dan tujuan konsep strategi pembelajaran, apa manfaat dari segi pembelajaran? Tentunya ada dua. Yang pertama, bagi siswa. Pertama, bagi siswa, manfaatnya siswa terbiasa belajar dengan perencanaan yang disesuaikan dengan kemampuan diri sendiri. Yang kedua, siswa memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan dengan temannya, meski ada juga pengalaman mereka yang sama. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memacu prestasi belajar berdasarkan kecepatan belajarnya sendiri secara optimal. 4. Terjadinya persaingan yang sehat dalam mencapai hasil belajar yang efektif dan efisien. Yang kelima, siswa dapat mencapai kepuasan jika dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Yang terakhir, siswa dapat mengulang uji kompetensi atau remedial jika terjadi kegagalan dalam uji kompetensi. Itulah manfaat yang bagi siswa. Selanjutnya, bagi guru. Yang pertama tadi manfaat bagi siswa, selanjutnya bagi guru. Apa manfaat daripada strategi pembelajaran bagi guru? Yang pertama, guru dapat mengelola proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Yang kedua, guru dapat mengontrol kemampuan siswa secara teratur. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, guru dapat mengetahui bobot soal yang dipelajari siswa pada saat proses belajar mengajar dimulai. Yang keempat, guru dapat memberikan bimbingan kepada siswa, tentunya ketika siswa mengalami kesulitan, misal dengan memberikan teknik perorganisasian materi yang dipelajari siswa atau teknik belajar yang lain.
Yang kelima, guru dapat membuat peta kemampuan siswa sehingga dapat dipakai sebagai bahan analisis. Yang terakhir, yang keenam, guru dapat melaksanakan program belajar yang akseleratif bagi siswa yang mampu. Masuk yang kedua, daripada strategi pembelajaran tadi, yaitu unsur-unsur dan kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Unsur-unsur strategi pembelajaran itu ada 3. Pertama, menetapkan spesifikasi dan dari kualifikasi perubahan perilaku. Tujuan selalu dijadikan acuan dasar dalam merancang dan melaksanakan setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memiliki pendekatan pembelajaran, suatu cara pandang dalam menyampaikan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memilih dan menetapkan metode, teknik, dan prosedur pembelajaran. Setelah dijelaskan daripada 3 tadi bagian daripada unsur strategi pembelajaran, masuk pada kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Itu ada 4. Pertama, pemilihan materi pelajaran, baik guru ataupun siswa. Yang kedua, penyajian materi pelajaran, perorangan atau kelompok atau belajar mandiri. Yang ketiga, cara menyajikan materi pelajaran, baik secara induktif atau deduktif, analitis atau sintetis, baik itu formal ataupun non-formal. Yang keempat, sasaran penerima materi pelajaran, itu bagi kelompok, perorangan, keadaannya itu heterogen ataupun homogen. Setelah menjelaskan beberapa daripada strategi pembelajaran, baik itu konsep strategi pembelajaran, kedua unsur-unsur dan kriteria pemilihan strategi pembelajaran, kita masuk daripada penerapan strategi pembelajaran. Ini kita terapkan pada kurikulum 2013. Yang pertama, menyingkap pembelajaran. Itu disebut strategi discovery learning. Yang kedua, penyelidikan pembelajaran atau disebut juga strategi inquiry learning. Yang ketiga, pelajaran berbasis masalah, strategi problem based learning. Yang keempat, pelajaran berbasis proyek, yaitu disebut juga strategi project based learning. Yang kelima, pelajaran ilmiah atau strategi scientific learning. Itulah beberapa penjelasan singkat dari saya tentang strategi pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.